Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhkir wa tadhkir wa naf'a bil ittiba' wa ibadah wal istibadah hatta al-masuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah. والدعاء إلى الهدى والدعاء على الخير والاتباع والهدى من رضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف الحبيب عمر بن محمد بن جابر بن حبيب في كتابه مصطلح حديث نبوي نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين بدارين آمين إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس الكبراء وسائل العلماء وخالد الحكماء. حديث صحيح رواه الطبراني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم أقتلوا من قول لا إله إلا الله. حديث صحيح رواه أحمد. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita daripada kitab Mukhtasar Hadits Nabawiyah Nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi. Disebutkan di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Jalisul kubara wa sa'ilul ulama wa khalidul hukama." Nabi berpesan kepada kita untuk kita ini sering-sering duduk bersama kubara. Al-kubara yang dimaksud dalam hadis ini memiliki dua makna. Makna pertama, kubara artinya usin, orang yang usianya tua, lebih tua dari kita. Kita dianjurkan sering-sering duduk sama orang yang lebih tua dari kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan nasihat, pengarahan. Sebab orang yang lebih tua tentunya pengalamannya lebih banyak dibandingkan kita. Sehingga kadang-kadang kita ini adalah apa, khususnya para pemuda syabab, walaupun mereka ini adalah orang-orang yang apa namanya, adalah orang-orang yang aktif, tapi terkadang kita ini kadang-kadang melakukan sesuai apa yang kita pikirkan saat ini, kita nggak tahu dampak setelahnya. Namun kalau orang tua biasanya lebih bijak, sehingga kalau mereka itu mengarahkan kepada kita, jangan kau lakukan ini, lakukan yang seperti ini aja, kerjakan yang ini dan seperti ini, itu adalah sesuatu yang baik. Jadi intinya kita dianjurkan untuk duduk bersama mereka. Orang-orang al-kubara artinya adalah orang-orang yang lebih tua dari kita. Namun ada pengertian yang lain. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan kubara adalah orang-orang yang memiliki keilmuan, para ulama-ulama, sebagaimana disebutkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini dianjurkan sering-sering duduk dengan kaum salihin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan besar di sisi Allah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shalihin. Allah nyatakan, hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian ma'as shalihin, bersama kaum shalihin, jadi para aulia, para shalihin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Artinya adalah apa? Walaupun kita nggak bisa beribadah layaknya ibadah mereka, kita nggak bisa memiliki kekhusyuan sebagaimana kekhusyuan mereka, kita nggak punya semangat ibadah layaknya mereka semangat dalam menjalankan taat, tapi paling tidak kita punya hubungan baik dengan orang-orang saleh, hubungan yang baik dengan orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab ini dampaknya begitu besar. Sebagaimana kalau kita duduk dengan orang yang ahli maksiat, itu juga bakal berdampak dalam kehidupan kita. Begitu juga sebaliknya kalau kita duduk dengan orang saleh, pasti akan berdampak hal yang positif untuk kita. Nabi menjelaskan di dalam hadis, kata Rasulullah SAW, perumpamaan seseorang yang berteman dengan orang saleh seperti orang yang datang ke toko minyak wangi. Paling enggak katanya dia mungkin membelinya, atau diberikan cuma-cuma, atau bisa mencium aroma wangi. Tapi sebaliknya orang yang berkawan dengan orang yang ahli maksiat, ini layaknya seperti
datang ke tempat orang tukang las ya, atau menggerinda besi, tukang mengamplas besi yang berkarat. Kalau nggak kena percikan apinya, paling tidak mencium baunya yang tidak sedap. Maka oleh karena itu ayolah Bang, ya, kita duduk sama orang-orang saleh ini, Nabi diperkirakan layaknya orang yang duduk dengan penjual minyak wangi. Subhanallah. Dan sampai ketika kita salah teman duduk, orang yang ahli masak kita jadikan sahabat dekat kita sebagai tempat duduknya kita, berkumpulnya kita dengan dia. Padahal jelas-jelas ini orang yang melakukan hal yang diharamkan Allah. Benar-benar perkumpulan yang tidak dilakukan lagi sini cuma maksiat terus kepada Allah. Kalau kita duduk sama mereka, dampak itu juga bakal besar kepada kita. Sebab dinyatakan menjalas janas. Ya, dengan siapa kita duduk, maka kita bakal sejenis dengan dia. Hadirin, kalau seandainya perkumpulan kita ini ya, ada teman-teman kita ini semuanya ahli maksiat, sudah melakukan hal yang haram, sudah meninggalkan ibadah, mengentengkan, meninggalkan sholat, terus kita berkumpul sama mereka, maka yang ada kita pun juga bakal terpulang melakukan maksiat. Oke, ulama mengatakan perumpamaan ini kalau seandainya ada satu ekor kambing yang badannya sehat, yang kulitnya sehat, dimasukkan ke kandang kambing yang isinya kambing-kambing yang kena penyakit kulit. Jadi kambing yang sehat, satu kambing sehat dimasukin ke kandang kambing yang semuanya kena penyakit kulit. Kira-kira kambing yang di kandang yang sakit itu jadi sehat, apa yang sehat jadi sakit? Yang sehat jadi sakit. Nah begitu juga kalau kita menganggap saya sih nggak maksiat, cuma duduk aja sama mereka. Saya sih nggak main judi, cuma kumpul aja sama mereka. Yang main judi sama mereka, yang saya kumpul aja. Yang seperti ini hadirin itu yang tadi digambarkan, akhirnya bukan menyembuhkan mereka, yang ada kita tertular penyakit. Dan Allah gambarkan di dalam Al-Quran tentang perihal orang-orang yang salah memilih teman duduk. Ketika Allah gambarkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila laqad adallani an dzikri." Dinyatakan mereka yawma ya'addu dhalimu, nanti orang yang zalim di akhirat bakal menggigit kedua tangannya. Ya'addu dhalimu ala yadayhi, menggerogoti kedua tangannya sebagai tanda penyesalan. Penyesalan atas apa? Atas dosa yang mereka lakukan, maksiat benar. Ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqul, disebutkan oleh Allah alasan kenapa mereka menyesal. Yaqul ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Coba sewaktu hidup di dalam dunia teman duduk saya Rasul, teman duduk saya Nabi Muhammad. Ini sebab ayat diturunkan hadirin kepada satu orang kafir Mekah yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ada Uqbah bin Abi Mu'ayth, dia adalah salah satu orang yang berpengaruh di kota Mekah, tokoh yang ditokohkan di kota Mekah. Cuma dia ini dekatnya dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini mungkin tahu kisah Sayyidina Bilal ya, sebelum waktu masuk Islam itu disiksa. Nah ini tuannya namanya Umayyah bin Khalaf. Ini teman duduknya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Jadi sekali waktu Uqbah bin Abi Mu'ayth subhanallah dapat hidayah, masuk Islam. Masuk Islam Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta ini keislaman saya rahasia antara saya dengan Muhammad. Kau jangan cerita pada siapa-siapa, saya juga nggak bakal cerita pada siapa-siapa. Kata Rasulullah, marhaban. Yang penting ini Uqbah masuk Islam. Namun keesokan harinya hadirin, ketika Uqbah pengen kumpul dengan Umayyah bin Khalaf, dengan kawan-kawannya, dengan sahabat-sahabat dekatnya, begitu duduk dia Uqbah, subhanallah, Umayyah bin Khalaf berdiri mengatakan, "Kalau ya Uqbah, ini nggak boleh lagi duduk sama kita." Kata Uqbah, "Kenapa ya Umayyah?" Dikatakan sebab dia kayaknya udah pindah agama Muhammad. Kaget Uqbah, sebab ini rahasia. Saya yakin Nabi Muhammad gak bakal bocorin rahasia. Nabi orang yang aman, dan saya juga belum pernah cerita kepada siapapun. Maka ditanya oleh Uqbah, "Min aina ta'rif?" Dari mana kau tahu kalau saya sudah masuk Islam? Maka kata Umayyah bin Khalaf, sebab saya lihat mukanya yang sekarang beda dengan muka yang kemarin. Subhanallah, artinya orang Islam bisa dibedain sama mereka. Sebab saya pandang wajahnya itu beda dengan wajah yang kemarin. Kata Uqbah, terus gimana saya bisa kumpul lagi sama kalian? Bilang, salahnya satu, keluar dari agama Muhammad, katakan di depan Muhammad. Bilang, baik kalau begitu, jangan salah teman duduk.
Akhirnya dijumpai Nabi Muhammad di kejauhan. Rasulullah memandang Uqbah, mu'alaf, baru masuk Islam nanti. Nabi pun tersenyum memandang Uqbah. Kenapa? Ini sahabat baru. Tapi ternyata Uqbah memandang Rasulullah dengan pandangan yang penuh kebencian. Bilang, ini penyebab saya dimusuhi oleh kawan-kawan saya. Ini penyebab saya ditinggalkan oleh sahabat-sahabat saya. Maka begitu berjumpa dengan Rasulullah, Uqbah langsung mengatakan, "Ya Muhammad, ambil kabar ya, saya keluar dari agama." Maka saat keluar, dikumpul kembali ke dalam Umayyah, disambut oleh Umayyah layaknya seorang pahlawan. Disambut, dimuliakan oleh Umayyah, dimuliakan oleh Abu Jahal. Maka saat itu turun wahyu dari Allah, "Yauma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila." Nanti itu Uqbah bakal nyesal di hari kiamat. Dia bakal menyesal, kenapa bukanlah Rasulullah teman duduknya saya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila. Coba teman saya bukan Umayyah, teman saya bukan Abu Jahal, teman saya bukan pembesar Makkah. Kalau saya duduknya sama Rasulullah, masuk surga. Cuma begitu salah teman duduk ya, Allah gambarkan orang tersebut bakal menyesal nanti di hari kiamat. Makanya hadirin, kita jangan sampai salah pilih teman duduk. Cari teman duduk itu teman duduk yang bisa membantu kita makin taat sama Allah, menggiatkan kita jadi semangat ibadah. Nah siapa ya? Tentunya orang-orang saleh. Kalau kita duduk sama orang-orang saleh, Pak, dijamin diamnya mereka orang itu bisa nganterin itu berdekat dengan Allah. Diamnya mereka nggak perlu ngomong. Kita lihat mereka, kita pandang wajah mereka, kita lihat kelakuan mereka, udah itu membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pengaruh dari sisi pandangan aku. Dan jangan dianggap masa memandang doang bisa merubah keadaan kita. Iya. Kalau diri kita lihat para sahabat-sahabat Nabi, kenapa sih bisa jadi sahabat? Karena mereka kumpul sama Rasulullah. Karena mereka memandang wajah Nabi Muhammad, begitu mereka memandang wajah Rasulullah, kedudukan mereka langsung berubah jadi sahabat. Makanya disebutkan bahwasanya waktu Nabi melakukan hajatul wada, ada satu sahabat yang pergi haji, Pak, bawa anaknya masih kecil, usia baru 2 tahun, 3 tahun hadirin. Saat Nabi wukuf di Arafah, kan Nabi naik di atas onta. Nabi menyampaikan nasihat, menyampaikan penceramahnya kepada semua yang hadir kali kepada hajatul wada. Maka saat itu, ini sahabat mengangkat anak yang masih kecil, diangkat seperti ini sampai mengatakan, "Undur ila wajhi Rasulullah." Ya ulang, anak kecil, lihat mukanya Rasulullah. Maka ini anak hadirin termasuk sahabat, bahkan menjadi sahabat terakhir yang meninggal dunia dari kalangan para sahabat. Kenapa? Karena memandang, hanya memandang jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau ada mengatakan, bukankah Abu Jahal tidak mandang Rasulullah? Abu Lahab mandang Nabi Muhammad tapi tempatnya di neraka. Fir'aun melihat Nabi Musa tapi tetap neraka juga ujung-ujungnya. Hadirin, dijelaskan oleh ulama, beda. Sahabat memandang Nabi Muhammad, ini utusan Allah, ini Rasulullah. Sedangkan Abu Jahal memandang wajah Nabi Muhammad, ini mana yatimnya Allah, ini mana asuhnya Abdul Muthalib, anak asuhnya Abu Thalib. Jadi nggak ada ta'zim kepada Rasulullah SAW. Makanya kita kalau duduk sama orang saleh, pertama kita duduk dengan niat agar Allah memberikan anugerah buat kita dan kita bisa mencontoh kesalahan mereka. Husnuzan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Makanya Allah nyatakan, jadi Allah berfirman, wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang shadiqin. Wah, kata. Jadi pesan dari Nabi Muhammad, jalisul kubara, duduk dengan para kubara, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasailul ulama, kemudian tanyakan perihal agama yang dikatakan kepada para ulama. Sebab zaman sekarang terus terang hadirin, zaman teknologi udah canggih, akhirnya orang nggak datang lagi ke majelis. Karena ada lagi sama orang karena gampang, sekarang udah lihat AI ya udah, lihat internet ada semua jawabannya. Hadirin, adalah kebijakan Allah terus terang beda. Nanti kita terus terang mempelajari hadirin. Memang teknologi itu membantu, cuma nggak sepenuhnya membantu, nggak bisa dipercaya. Kadang kita tanya apa, dia menjawab masya Allah panjang lebar, tapi ternyata kalau dilihat di kitab asli referensi nggak ada hadirin. Bisa-bisaan dia. Artinya kalau kita saatnya cuma berpatokan dengan internet, berpatokan hanya dengan AI dan lain-lainnya,
maka tanpa disadari kita bakal menyimpang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita duduk sama para ulama, sa'ilul ulama. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada para ulama. Allah akan tanyakan pada teknologi kalian. Tanya pada para ulama. Siapa ulama? Ulama ini adalah orang yang mengemban warisan Nabi Muhammad SAW. Orang yang memiliki ilmu, yang ilmunya bersanad dari guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad. Yang seperti ini hadirin di tempat kita merujuk. Jujur hadirin, hadirat dimuliakan Allah. Sebab kalau kita belajar tanpa guru, hanya mengandalkan internet, atau hanya mengandalkan kitab, atau hanya mengandalkan televisi, mengandalkan daripada media sosial, terus terang itu kesalahan yang kita dapat jauh lebih banyak dibandingkan yang benar. Dinyatakan man kana syaikhuhul kitab fa khatahuhu aktsara min shawabi. Barang siapa yang menjadikan kitab sebagai gurunya, maka kesalahan yang didapatkan jauh lebih banyak dibandingkan kebenaran. Contoh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat zaman sekarang banyak yang bukan ulama berani mengeluarkan fatwa. Ini pendapat saya kayaknya nggak pantas, pendapat saya ini hukumnya boleh, pendapat saya hukumnya haram. Masya Allah, ini tahu dari mana dia? Cuma modal internet, tapi lihat media sosial. Nah, terkadang Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengandalkan hanya media sosial, terkadang yang kita nggak pahami jadi salah paham. Contoh, sebagaimana dulu, kalau zaman dulu ada internet, cuma kitab. Mereka merujuk kepada kitab. Jadi ada mereka membaca kitab, contohnya tentang Fiqh Nabawi. Kitab hadis disebutkan dalam bagian kitab tersebut ada Fiqh Nabawi, pengobatan cara Nabi Muhammad. Disebutkan tuh, Nabi itu kadang-kadang kalau orang sakit anjurin pakai obat ini, minum ramuan ini, ada apa Fiqh Nabawi namanya. Jadi berhasil orang ini baca Pak, ada hadis Rasulullah yang berbunyi habbatus sauda dawa min kulli da. Habbatus sauda yani jinten hitam. Jadi sampai sekarang di kedokteran digunakan hadis berpatokan dengan hadis Rasulullah. Jinten hitam itu obat dari segala penyakit, dawa min kulli da. Walhasil orang ini ketika membeli kitab tanpa merujuk kepada seorang guru, dia merasa dirinya mampu baca kitab, maka dia buka, subhanallah, dapat kitab cetakannya agak sedikit salah. Jadi bacaannya bukan habbatus sauda, tapi tulisannya hayyatus sauda. Habbah sauda artinya jinten hitam. Tapi kalau tambah titik jadi hayyatus sauda, bukan jinten hitam, tapi ular warna hitam. Hayyatus sauda dawa min tidak ular warna hitam, obat dari segala penyakit. Kan repot. Ngerasa dirinya mampu, lihat ini hadis Nabi Muhammad berpatokan dengan kita. Dikatakan ini ucapan Rasulullah, banyak orang nggak mengetahui, mulai menyalahkan orang banyak. Nabi bersabda, hayyatus sauda dawa min tidak ular hitam, obat dari segala penyakit. Kebetulan tetangganya yang sakit. Waktu tetangganya sakit, hadirin dia berangkat kemana? Dia masuk hutan nyari ular warna hitam. Begitu dapat ular warna hitam ditangkap, dimasukin karung. Langsung jenguk ke rumah tetangga yang sakit, bilangin ke sakit, udah berapa hari, gak boleh seminggu belum sembuh. Kalau insya Allah sembuh sebentar lagi. Gimana? Saya kemarin baca hadis Nabi bilang hayyatus sauda dawa min kulli da, ular warna hitam, obat dari segala penyakit. Terus gimana? Ya sudah, Nabi cuma bilang itu, Nabi nggak ngancurin caranya gimana? Kita serahkan pada ular. Maka dilepas ular di atas kasur. Yang sakit bilang ini beneran, benar Nabi bersabda, kita harus percaya, punya iman ya, yakin ucapan Rasulullah. Mulai disalah-salahin orang. Di ular masuk bawah selimut, nggak lama teriak yang sakit. Kenapa dipatuk sama ular? Habis dipatuk sama ular, nggak tahu dia meninggal. Ular beracun, benar sembuh dari segala penyakit ya, nggak sakit lagi. Cuma kan berat urusannya. Ketika orang belajar tanpa guru, itu menjadi sama. Ada kasus lain nanti. Ada orang merasa dirinya mampu membaca kitab. Sebab dulu kan kitab-kitab syariat kita ya, dikenal dengan istilah kitab kuning Pak ya. Kitab kuning itu huruf kundur, artinya nggak ada harokat, nggak ada fathah, kasroh, dhamma, nggak ada, udah cuma huruf doang. Jadi yang bisa hanya orang-orang yang bisa anu. Walhasil
hatta orang bisa nahwu, sekalipun orang bisa ilmu nahwu, tetap dia baca kitab harus dengan guru pembimbing. Terkadang salah. Maka pernah hadirin pas dia baca masuk pembahasan tentang ilmu fikih, pengurusan tentang pengurusan jenazah. Disebutkan dalam kitab wa minas sunnah ayyadha al-labina 'alal lahdi. Dan daripada sunnah Nabi, sebelum kita menguruk kuburan itu kita taruh dulu lahat, antara dulu labin. Labin itu Pak, kalau di sana di Arab sana labin itu tanah yang dikeringkan. Model kayak batu-bata cuma besar hadirin untuk menutupi lubang yang lahat. Jadi ketika yang lahat dibuat, mayat ditaruh di situ, sebelum diuruk tanah ditutup dulu. Kalau itu pakai papan biasa. Itu labin. Jadi tulisannya wa minas sunnah ya Allah bina ala lahdi, disunahkan meletakkan labin di liang lahat. Nah, labin itu hadirin tanah yang dikeringkan atau papan. Nah, orang ini baca kitab salah paham. Dia baca bukan labin karena nggak ada harokatnya. Dia asal baca wa minas sunnah ayyadu al-labana, bukannya doa labina. Kan yang benar kan labin. Sebab bahasa Arab beda harokat, beda arti Pak. Labin itu ya papan lah, ibaratnya gampang ya, papan yang ditutupin yang lahat itu labin. Tapi kalau laban artinya susu. Dia bacanya laban. Wa minas sunnah ya Allah bana ala lahdi, dan sunnah Nabi meletakkan laban, meletakkan susu di yang lahat. Oke, pas ada yang meninggal Pak, Masya Allah dia turun bawa susu itu dituangin tuh mayat pakai susu. Kenapa? Sunnah Nabi Muhammad. Sudah sunnah Nabi Muhammad dari mana? Salah baca. Nah, beginilah orang kalau belajar tanpa guru. Makanya kita dianjurkan untuk duduk dengan para ulama, sadirul ulama. Tanyakan perihal ilmu yang kita tidak tahu, tanya kepada para ulama. Dan bukan jaminan ulama pasti langsung bisa menjawab, dia belum tentu juga. Intinya, kalau ulama ini nggak bisa menjawab, ya berarti kita. Kadang-kadang orang-orang cuma baca sedikit, langsung kemarin fatwa menyalahkan ini, membenarkan ini, ada terus terang bukan hal yang baik bagi saya ulama. Kemudian juga wa khalidul hukama. Kemudian juga khalidul hukama. Siapa itu hukama? Hukama adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi punya ilmu untuk diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupannya, yang ucapannya penuh hikmah. Sebab orang-orang itu kalau seandainya dia mengamalkan ilmunya, ucapannya penuh hikmah, penuh nasihat. Nah, kita sering-sering duduk sama mereka, bergaul sama para hukama, maka hingga akhirnya bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Makanya kata ulama, pengertian hukama seperti pendapat Imam Nawawi, kalau hukama yang dimaksud adalah mereka adalah orang-orang yang ahli ilmu dan juga orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi bukan sekedar ulama, tapi benar-benar ulama yang arif makin, yang benar-benar menjalankan ilmunya, menguasai dan juga menjalankan ilmunya. Mereka adalah hukama. Nah, kita diajukan dulu sama mereka, menunjukkan bahwasanya syariat Islam ini Bapak, kita diajukan berkumpul sama mereka. Oke, lihat ya, para tabi'in. Kalau para sahabat mereka ketemu Nabi mulia, jadi sahabat. Tapi kalau tabi'in, para tabi'in itu kata ulama syaratnya harus dengan mudah menjalasah. Arti sering duduk sama para sahabat. Ketika sering duduk sama sahabat, mengambil ilmu dari sahabat, baru mereka dinamakan tabi'in. Jadi atas pendapat ini tidak semua generasi sahabat namanya tabi'in, tidak. Jadi tabi'in itu bukan hanya orang mandang sahabat, tapi orang yang ngambil dari sahabat, yang duduk di hadapan sahabat, menimba ilmu dari para sahabat. Maka itu tabi'in. Apalagi di bawah tabi'in. Wah, kata. Jadi intinya kita perhatikan gimana mereka selalu kumpul sama para sahabat, duduk dengan para tabi'in. Itu sampai para sahabat itu Pak, mereka itu ngerasa nggak betah kalau seandainya pulang ke rumah, datang kerinduan pengen ketemu lagi sama Nabi Muhammad. Jadi ada satu sahabat itu dikumpul sama Rasulullah, sholat berjamaah sama Rasulullah, mendengarkan nasihat dari Nabi Muhammad. Begitu pulang ke rumah, yang diingat cuma Rasulullah. Duduk sama keluarga sebentar, kerinduan pada Rasulullah itu nggak kuat, berangkat lagi di masjid. Ngapain nungguin Rasulullah lagi? Pengen duduk sama Rasulullah, pengen kumpul sama Nabi Muhammad. Terus terang hadirin, duduk sama orang saleh itu nikmatnya luar biasa. Nikmat.
Lebih nikmat dibandingkan kita sibuk dengan urusan dunia kita. Ketika duduk sama orang soleh nih, duduk dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dinyatakan memandang orang soleh itu terkadang jadi cas semangat beribadah. Sampai ada ulama bilang, ya solehin, bangsa ini kalau dia ngerasa udah mulai kendor ibadah, maka saya datangi paman saya. Pamannya orang soleh. Ya. Cuma mengucap rohiyah deh. Begitu saya lihat pandang wajahnya, dia sifatnya dia, gimana mengucap ucapan dia, gimana dia berperilaku kepada orang sekitarnya, subhanallah semangat beribadah meningkat lagi. Cuma pandang atau kumpul sama orang soleh. Nah ini pesan dari Nabi Muhammad buat kita. Maka jangan salah teman duduk, pilihlah orang-orang yang bisa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian materi hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Jahidu, berjihadlah kalian kepada orang-orang musyrikin. Nah, di sini hadirin perlu kita garis bawahi dan perlu dijelaskan. Orang yang tidak beriman kepada Allah, mungkin kalau kita pakai istilah non-muslim, itu non-muslim itu terbagi menjadi 4. Orang non-muslim itu terbagi menjadi 4. Ada mu'ahad, ada zimmi, ada mu'amman, ada harbi. Jadi ada mu'ahad, ada zimmi, ada mu'amman, ada harbi. Mu'ahad adalah orang non-muslim yang mana membuat perjanjian dengan kita untuk tidak saling mengganggu, tidak saling menyakiti, maka mereka dinamakan mu'ahad. Seperti mungkin ada negara non-muslim ya, bikin perjanjian damai dengan kita, dengan Indonesia, bahwa kita ini saling membantu, saling ini, artinya kalau Indonesia ganggu mereka siap bantu kita, juga sebaliknya bikin perjanjian damai lah, maka mereka dinamakan mu'ahad. Ada juga mu'amman. Mu'amman itu adalah non-muslim yang dilindungi pemerintah muslimin yang seperti sekarang ini ada di negara kita. Ada mereka mu'amman, non-muslim tetangga kita, mungkin rekan kerja kita, mungkin atasan atau bawahan kita, mungkin sahabat kita, maka mereka dinamakan mu'amman. Ada juga yang ketiga zimmi. Zimmi itu adalah orang non-muslim yang diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah Islam. Cuman bukan kalau yang sekarang mah bukan yang dipajakin, bukan orang Muslim, orang Islam yang dipajakin juga gitu ya. Jadi bukan tim yang ada saat ini. Zimmi itu adalah orang non Muslim yang tinggal di kawasan muslimin dan diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah Muslim. Ada zimmi. Yang terakhir, yang keempat adalah harbi. Harbi ini adalah orang non Muslim yang memerangi umat Islam. Mungkin kayak sekarang ini kayak Zionis lah yang mengganggu, menyakiti saudara-saudara kita Palestina. Jadi ada 4, ada mu'ahad, ada zimmi, ada mu'amman, dan ada harbi. Nah, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, yang boleh kita perangi dari keempat macam jenis non-muslim ini cuma satu. Siapa itu? Harbi. Itu yang perlu kita hadapi, yang perlu kita perangi. Tapi yang ketiga ini mu'ahad, mu'amman, itu kita dilarang dalam Islam untuk menyakiti mereka. Diharapkan dalam Islam untuk mengganggu mereka. Sampai Nabi menyatakan dalam hadis, man ada dimian faqad adani wa man adani faqad adallah. Nabi menyatakan dengan tegas, barang siapa yang mengganggu orang non-muslim yang zimmi, sama juga dengan mengganggu saya, kata Rasulullah. Nanti kalian ganggu dia, berarti kalian mengganggu saya, dan orang yang diganggu saya sama dan mengganggu Allah. Jadi sering ayat-ayat tentang jihad kepada orang-orang non-muslim ini, bukan semua orang non-muslim kita musuhin, enggak. Apalagi ya, disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa sifat orang-orang yang beriman tersebut dinyatakan tegas kepada orang-orang non-muslim kafir. Nah, di sini non-muslim ini hadirin yang dimaksud tegas di sini bukan kalau ada non-muslim kita musuhin. Ada nggak boleh dalam Islam? Ini non-muslim kita kucilkan, kita muslim tak haram, nggak boleh hadirin. Kalau kita sifat kita begitu, gimana mereka bisa tahu Islam, bisa mengenal Islam, bisa cinta pada Islam? Akhirnya kalau kita semua orang Islam membenci non-muslim, kita musuhin, kita kucilkan, dia ambil kabar, mereka nggak bakal masuk Islam, nggak bakal masuk Islam. Sedangkan Nabi Muhammad berharap mereka masuk ke dalam agama Allah. Lihat hadirin,
Nabi Muhammad SAW bertetangga sama Yahudi. Diganggu sama Rasulullah enggak, disakitin sama Nabi juga, bahkan dicaci pun enggak. Berapa banyak di Madinah orang-orang Yahudi tinggal berdampingan dengan para sahabat, berdampingan sama Rasulullah. Bahkan tahukah kita itu waktu Nabi Muhammad wafat, baju besinya Rasulullah masih tergadaikan di tangan orang Yahudi. Artinya Nabi bermuamalah sama orang Muslim. Nabi kadang berhutang kepada mereka, cuma Nabi kasih gadai baju perang, baju besinya Rasulullah. Dan sampai Nabi wafat itu baju perangnya Nabi masih di tangan Yahudi. Artinya apa hadirin? Bahwasanya Nabi tidak mengajarkan kita berbuat buruk kepada siapapun yang non-Muslim kecuali hanya orang yang memerangi kita. Orang yang memerangi kita baru kita hadapi. Tapi kalau orang yang memerangi umat Islam, nggak boleh kita sakiti sama sekali. Wah, kata. Makanya hadirin, hadis Rasulullah ini jahilul musyrikin, perangi musyrikin. Nah, siapa yang diperangi adalah orang-orang yang harbi, yang memerangi kita. Adapun yang tidak memerangi kita harus tunjukkan indahnya Islam. Tahu nggak hadirin? Dulu di Pekalongan, kalau nggak salah ini ma'ruf Islam. Di Pekalongan sana ada satu orang minas salihin bertetangga dengan non-Muslim, Chinese, non-Muslim di Pekalongan. Subhanallah, ini yang orang Muslim ini, yang orang saleh ini, sekali waktu dia harus pindah. Dia pindah setelah bertetangga sekian puluh tahun dengan Chinese ini. Ada hal yang menuntut dia untuk pindah ke tempat lain, maka dia ajak semua keluarganya pindah ke tempat yang lain. Maka yang pertama kali nangis di kepindahan orang Muslim ini siapa? Non-Muslim Chinese ini hadir. Dia pertama kali menangis. Sampai orang-orang itu kenapa nangis? Dia bilang keluarga bukan, beda agama. Dia bilang terus terang, saya nggak pernah dapetin tetangga sebaik dia. Sudah. Jadi bertetangga itu tujuan baik ini kan indahnya Islam, bagusnya Islam. Kalau kita nih Bapak hadirin dimuliakan Allah, kalau kita bisa menunjukkan indahnya Islam, ambil gambar, nggak ada orang yang membenci Islam. Orang-orang di luar sana membenci Islam kenapa? Karena selalu mendengar Islam itu buruk, Islam itu jahat, Islam itu ini. Makanya tugas kita tunjukkan indahnya Islam pada siapa. Tunjukkan bagaimana keindahan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baru mereka bakal menghargai kita sebagai umat Islam. Nah, kecuali mereka orang-orang Islam, kita Nabi jahil musyrikin. Dengan apa kita perangi mereka? Di amwal itu, dengan harta kalian. Kita punya harta, dermakan harta kita buat pasukan muslimin, atau dengan anfusikum, atau dengan nyawa kita, atau alsinatikum, atau dengan lidah kita, dengan ucapan-ucapan kita. Nah, ini berdakwah dalam segala hal, atau berjihad dalam segala hal, dengan harta, dengan ucapan, dengan nyawa dan lain-lainnya bagi mereka orang-orang yang memerangi umat Islam. Wahakala. Kemudian juga hadirin disebutkan hadis yang berikutnya, jadidu imanakum akhir min qawli la ilaha illallah. Kata Nabi, jadidu, perbaharui. Arti perbaharui ini artinya perkuat, diupdate terus iman kita. Al-iman wal yakin. Iman itu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada Allah, percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada iman. Nah, iman hadirin begitu sudah kuat, sudah melekat di hati seseorang, maka timbul yang namanya yakin. Jadi yakin itu setelah iman. Jadi ketika orang udah kuat imannya, udah kokoh imannya, baru dibilang yakin. Sekarang seperti contoh hadirin, ketika kita ini mengajarkan kepada anak kita, di Mekah itu ada yang namanya Ka'bah. Ka'bah itu kiblatnya gitu umat Islam. Anak kecil yang belajar, karena sering berulang kali disebutkan, lama-lama percaya. Oh iya, Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah, percaya. Cuman semakin sering mendengar, bahkan bukan hanya dari orang tuanya, dari gurunya, dia bilang guru mengatakan Ka'bah itu ada di Mekah. Terus orang lain mengatakan Ka'bah itu ada di Mekah. Banyak orang sampai hati tawatur, banyak orang menyampaikan kabar kepada dia, maka timbullah yang dari iman percaya menjadi yakin. Jadi yakin itu ketika iman sudah kokoh, baru berubah namanya yakin.
Nah, yakin itu pun ada tingkatannya. Ada yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Jadi yakin, ada ainul yakin, hakul yakin. Gimana itu? Contoh hadirin. Sekarang kita nih semuanya meyakini bahwasanya Ka'bah itu ada di Mekah. Orang kalau yakin Pak, nggak bakal goyah. Orang kalau yakin iman itu nggak bakal goyah. Kalau ada orang dia tahu Ka'bah kemarin dipindahin ke Madinah. Kalau orang yakin mah nggak mustahil, nggak mungkin. Kenapa yakin? Artinya walaupun ada orang membisikkan di telinga kanan kita, di telinga kiri kita berusaha menggoyahkan iman kita, nggak goyah. Kenapa? Yakin. Tapi kalau belum yakin masih bisa digoyahkan nanti. Tapi kalau dia yakin memang orang mau ngomong apa juga nggak bakal berubah keyakinan. Ada yakin. Nah yakin itu nanti bakal berubah, naik lagi menjadi ainul yakin. Ainul yakin. Kalau udah ainul yakin Pak, ini lebih kuat daripada yakin. Sebagaimana contoh kita nih yakin ada Ka'bah di Mekah, yakin. Pernah ke Mekah? Belum. Belum, tapi saya yakin. Kenapa yang dia yakin? Sebab sering dengar dari berbagai macam banyak orang mengatakan Ka'bah itu ada di Mekah. Baik, begitu kita kesempatan pergi haji, pergi umroh, nyampe ke Mekah, masuk Masjidil Haram, kita melihat Ka'bah di hadapan kita. Maka berubah Pak, yang tadi semua yakin sekarang jadi ainul yakin. Kita mendekat kepada Ka'bah, kita pegang di dinding Ka'bah, maka berubah dari ainul yakin menjadi hakul yakin. Kalau begini tidak mungkin berubah lagi kan? Yakin aja nggak berubah, apalagi kalau udah hakul yakin. Nah hadirin, dinyatakan dalam hadis kata Rasulullah SAW, sesungguhnya anugerah yang terbesar yang Allah turunkan ke muka bumi ini nggak ada yang seperti yakin. Jadi yakin itu anugerah. Kita kalau diyakin ada anugerah dari Allah, yang mana itu adalah pemberian terbesar dari Allah untuk kita. Makanya para anbiya, para mursalin, mereka sudah mencapai derajat yakin, tapi tetap minta bertambah. Contoh lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kurang yakin apa dia? Seorang nabi utusan Allah, gelarnya Khalilullah. Artinya bukan sembarang orang ini Pak, ada orang yang Masya Allah. Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Rabb, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tolong perlihatkan padaku bagaimana kau menghidupkan yang sudah mati. Ini kita aja yang bukan nabi nih, kita orang biasa awam. Kalau kita tanya, yakinkah Allah bisa menghidupkan yang sudah mati? Jawab kita sama, yakin. Allah mampu melakukan apapun yang diinginkan. Tapi dia apa yang mengucapkan Nabi Ibrahim? Ya Allah, tolong tunjukkan padaku bagaimana kau menghidupkan yang sudah mati. Sampai Allah pun berkata kepada Nabi Ibrahim, awala tu'min ya Ibrahim? Ini kan beriman ya Ibrahim? Gak yakin hai Ibrahim? Maka dijawab, bala, saya yakin ya Allah. Walakin yatma'inna qalbi, tapi makin mantap lagi hati saya. Artinya orang kalau ditambah yakin makin mantap. Walakin yatma'inna qalbi. Maka akhirnya ya Allah tunjukkan, Allah suruh 4 ekor burung dan selanjutnya kemudian diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, kalau itu panggil Ibrahim, maka bakal berdatangan burung yang tadi kalau disembelih bakal datang kembali hidup lagi dengan izin Allah. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim yang tadi yakin berubah menjadi ainul yakin, bahkan mencapai kepada hakul yakin. Dan juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah yakin Pak, khalas. Salat al-ghaib ka'annahu syahadah, perkara yang tidak nampak seakan-akan nampak. Kalau orang yakin kelas. Kayak sekarang kita sholat, kita sholat nggak depan ya, nggak kiblat tuh, nggak ada Ka'bah, emang kelihatan Ka'bah ini enggak, tapi nggak ada Ka'bah sekarang. Yakin, bukan itu Ka'bah dari sono. Kita nggak mungkin Ka'bah di sana. Artinya apa? Walaupun tidak melihat, tapi seakan-akan kita yakin gak bakal berubah, seakan-akan kita melihat di hadapan kita. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajah mengatakan, "Lau kusifal kitab masdadtu yaqina." Kalau Allah bukakan hijab untukku, maka nggak bertambah yakin, udah mentok yakinnya saya. Mau dibukakan hijab, ada bukakan hijab di hadapan saya sama. Makanya pernah Rasulullah berjumpa dengan sahabat Nabi, Sayyidina Harithah. Waktu kita
ketemu Nabi dengan Sayyidina Harisah. Nabi nanya, "Kaifa asbahta ya Harisah?" Bagaimana keadaan engkau di pagi hari ini ya Harisah? Maka dijawab, "Ya Rasulullah, asbahtu mu'minan billahi haqqan." Ya Rasulullah, alhamdulillah pagi hari ini saya merasakan kekuatan iman. Saya sudah mencapai hakikat yakin ya Rasulullah, hakul yakin. Maka Nabi pun bertanya, "Wa ma hakikat imanik ya Harisah?" Apa buktinya kalau kau mencapai hakikat yakin ya Harisah? Jangan cuma omongan doang di mulut, apa buktinya? Maka dijawab ya Rasulullah, asbah dinyatakan ka'anni ara ila arsyillahi barida wa ara ahlal jannah fil jannah yatana'amun wa ara ahlal nar fil nar yata'awwahun. Dibilang ya Rasulullah, jujur saat ini saya seakan-akan melihat arsy Allah itu seakan-akan nampak, seakan-akan. Artinya memang nggak nampak, cuma karena saking yakin kayak ada di hadapan dia. Dan seakan-akan ya Rasulullah saya melihat penghuni surga dalam surga mendapatkan nikmat, penghuni neraka dalam neraka lagi diadab sama Allah. Padahal saat ini belum ada orang masuk surga, belum ada orang masuk neraka, apalagi sama Rasulullah. Cuma dia menyatakan dengan keyakinan dia perkara yang gaib seakan-akan nampak di hadapan dia. Wah kata, makanya hadirin, orang kalau punya kekuatan iman, bertambah yakin udah begini, nggak bakal berubah. Makanya syaitan paling takut lihat orang yang punya keyakinan yang kokoh pada Allah. Ya, syaitan nggak berani ganggu lagi, Pak. Kenapa? Sebab ini orang adalah orang yang yakin. Makanya lihat ucapan Rasulullah SAW. Nabi menyatakan kalau tidak salah ke Umar Fajjan, salah ke syaitan Fajjan akhar. Inna syaitan la yafir min dhilli Umar. Kata Nabi, kalau Umar bin Khattab dewasa itu syaitan dari gang lain, Pak. Kenapa? Syaitan takut lihat bayangan Sayyidina Umar. Coba bayangin kira-kira gimana syaitan bisa bisikin Sayyidina Umar. Lihat bayangan dari kabur, hampir. Maka kata Nabi, kalau Umar lewat syaitan dari gang lain. Kenapa? Sebab punya kekuatan keyakinan yang kokoh pada Allah. Maka ini penting bagi kita hadirin, ya, untuk meminta kepada Allah agar Allah tambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi pernah menyatakan dalam hadis bahwa innal iman bin awasabuna syu'bah. Kata Nabi, iman itu terbagi menjadi 70 lebih derajat, 70 lebih tingkatan. A'la yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, itu paling kuat. Yang paling ringan wa adna imanatul adab antara muslimin, kata Nabi. Paling ringan di iman sampai orang punya iman, menunjukkan dia punya iman. Kalau melihat ada benda yang berbahaya di jalan, disingkirin sama dia, biar kakinya kemakan kaki orang Islam. Itu menunjukkan orang tersebut punya iman. Cuman iman paling rendah. Iman paling rendah. Nah, kita gimana? Kadang-kadang lihat duri pinggir jalan biasa aja. Melihat batu, lihat beling di depan kita, yang penting saya nggak kena aja. Nah, tunjukkan kita punya iman, berhenti singkirin. Sebab kalau kita menyingkirkan itu adalah adna syu'bal iman. Itu adalah derajat iman yang menunjukkan orang punya iman yang paling kecil. Paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Artinya apa? Keseharian dia itu mencerminkan orang yang mengamalkan makna la ilaha illallah, yakin selalu pada Allah. Yakin Allah yang maha mampu, Allah yang maha berkuasa, Allah yang memberikan dia rezeki, Allah yang memberikan dia kesehatan, Allah yang menggampangkan urusannya, Allah yang memudahkan segala, memberikan segala kebutuhannya. Pas ketika dia yakin pada Allah, maka dia tidak berharap dari manusia. Maka Nabi pesan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Waktu sekali waktu kan Ibn Abbas saya pernah dibonceng sama Nabi di kendaraan Rasulullah, iman naik keldai atau naik unta. Jadi dibonceng Ibn Abbas masih kecil nanti. Maka Nabi berkata, ya gulam, ini wa'alimu kalimat. Hei gulam, saya ajarkan untukmu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadillah. Ihfadillah tajidhu dunya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dia bilang, ya gulam, ya anak kecil, saya ajarkan untukmu beberapa kalimat. Jaga Allah. Maka niscaya Allah bakal menjaga. Gimana jaga Allah? Jadi menjaga Allah ya dengan cara kita menjalankan syariatnya, meninggalkan maksiatnya, menjalankan semua yang diperintahkan, itu menjaga Allah. Maka niscaya Allah bakal jaga kita. Nah di sini hadirin, kemudian kata Rasulullah, "Idza sa'alta, kalau engkau memohon, mintanya sama Allah, jangan minta sama manusia. Jangan berharap dari manusia." Kadang-kadang kita masih juga berharap kepada manusia, semoga atasan saya ini mau saya.
Iza sa'alta fas'alillah. Kenapa? Sebab hadirin, kalau kita minta kepada Allah nggak bakal kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, ya siap-siap kecewa. Berharap nih, semoga dilihat saya, semoga dibantu saya. Ini kayak gini siap-siap kecewa deh. Tapi kalau berharap kepada Allah nggak bakal kecewa. Pak, iza sa'alta fas'alillah. Maka di situ makna menghidupkan la ilaha illallah dalam kehidupannya, dia yakin yang bisa nolong dia cuma Allah. Yang ngasih rezeki untuk dia cuma Allah. Yang bisa membantu urusan dia cuma Allah. Allah, Allah. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Nah, makanya di situ untuk meningkatkan itu perbanyak dengan menyebut nama la ilaha illallah. Ya, makanya jadi iman akhir min qaulin la ilaha illallah. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mulutnya tidak pernah berhenti dari ucapan la ilaha illallah. Ya, insyaallah ini ketiga hadis yang tadi kita sampaikan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita jalankan dalam kehidupan kita. Insyaallah Allah bimbing kita, Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan keyakinan kita, dan Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan naungan rahmat dari Allah, mendapatkan ridha dari Allah. Dan kita berharap semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan keselamatan oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah, diselamatkan dari musibah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.